Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Misbahul Anwar. Saya berasal dari Prodi Sosiologi angkatan 2019. Di video ini saya akan menjelaskan arti dan makna HAM serta keadilan bagi diri saya sendiri. Dalam video ini juga merupakan salah satu rangka dalam penyelesaian tugas ujian tengah semester mata kuliah Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial yang diampu oleh Bapak Agus Yudhoyono. Berbicara mengenai hak asasi manusia, tentu kita sudah tahu bahwasannya hak asasi manusia sudah sangat melekat pada diri kita. Hak asasi manusia sendiri adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang didapatkan sejak lahir dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Dan tanpa hak ini manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Nah, dalam konsepnya sendiri, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri seperti hakiki, universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi. Nah, sedangkan hak dan kewajiban merupakan dua hal yang harus dipenuhi supaya tidak terjadi kesenjangan sosial dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Bahkan kawan-kawan, dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib kita hormati, kita junjung tinggi, dan dilindungi pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, berkaca dari undang-undang tersebut, bagaimana perkembangan HAM saat ini? Apakah sudah sesuai dengan bunyinya? Ya, saya rasa belum lah. Bukan mengalami kemajuan, justru menurut saya hak asasi manusia saat ini mengalami kemunduran. Penegakan HAM di Indonesia misalnya malah mengalami kesenjangan, masih banyak HAM yang dilanggar dan tidak memiliki kesadaran akan HAM yang sebenarnya. Nah, banyak hal yang telah terjadi di Indonesia dengan lemahnya HAM membuat semua menjadi rumit dan kacau. Kepentingan dengan keuntungan ekonomi dan politik justru hal yang sangat ingin digapai, tapi melupakan hak asasi manusia yang merupakan dasar hidup manusia. Nah, inilah yang membuat hak asasi manusia saat ini sangat sulit untuk kita raih, sangat sulit untuk kita gapai, sangat sulit untuk kita mendapatkan keadilan. Dan seperti yang kita tahu, orang-orang dengan jabatan tinggi, orang-orang dengan posisi tinggi, pangkat tinggi lebih mudah mendapatkan hak asasi manusia. Seolah-olah hak asasi manusia itu menjadi milik orang-orang yang posisinya di atas, orang-orang yang posisinya punya jabatan tinggi. Lalu sebenarnya hak asasi manusia ini untuk siapa? Apakah hak asasi manusia untuk orang-orang yang berjabat tinggi, untuk orang-orang yang posisinya di atas, untuk orang-orang yang tingkat pendapatannya tinggi mungkin? Nah, sedangkan kita lihat bahwa untuk orang-orang kalangan bawah, untuk orang-orang kalangan yang tidak mampu, sangat sulit untuk mendapatkan HAM-nya. Seolah-olah hak asasi mereka ini direbut, seolah-olah hak asasi mereka ini tidak berfungsi sama sekali. Sehingga itulah yang menyebabkan kesejahteraan sosial, hak-hak manusia, hak-hak masyarakat di bawah itu sangat sulit untuk didapatkan. Sehingga kesenjangan sosial dari segi HAM masih banyak terjadi di Indonesia. Dan terakhir kita berbicara mengenai keadilan. Dan saya rasa hak asasi manusia dan keadilan sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. HAM adalah bagian terpenting dari keadilan sosial, karena tanpa HAM maka keadilan sosial akan berjalan pincang. Nah, keadilan sosial sebagai hak konstitusional setiap warga negara telah dijamin oleh konstitusi. Bahkan dalam sila kelima Pancasila kita menjelaskan dengan tegas bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dengan sila tersebut tentunya kita tahu bahwa keadilan bukan hanya untuk orang-orang yang punya jabatan tinggi, punya martabat tinggi, namun keadilan itu diberikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tapi saat ini kita tahu bahwa sulit sekali untuk memenuhi atau mencapai titik di mana semua rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia itu mendapatkan keadilan. Masih banyak ketidakadilan di negeri kita ini. Masih banyak masyarakat yang ditindas, yang tidak mendapatkan keadilan
yang masih sengsara karena sulitnya kita mendapatkan suatu keadilan. Nah, daripada itu, ayo sama-sama kita tegakkan keadilan, kita tegakkan HAM agar seluruh rakyat Indonesia, seluruh rakyat yang ada di Indonesia mendapatkan kesejahteraan hidup dan mendapatkan hak asasi manusianya. Ya, mungkin itu dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan tutur dan kata saya yang tidak berkenan bagi kawan-kawan. Saya Misbahul Anwar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.